Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi kedua, yaitu tentang pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Pengertian kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Biasanya dengan menggunakan harta lancar perusahaan. Sifat pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Menurut PSAKI AI tahun 2009, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika 1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. 2. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Contoh kewajiban jangka pendek. 1. Utang usaha atau accounts payable. Utang usaha yaitu kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. 2. Pinjaman dari bank atau short-term loan. Pinjaman dari bank yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit, bisa dalam bentuk kredit modal kerja ataupun kredit rekening koran. 3. Bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Per tanggal laporan posisi keuangan, bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang harus direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka pendek. 4. Utang pajak atau tax payable. Utang pajak yaitu kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya, misalnya utang PPh 21 atau pajak penghasilan atas gaji, upah, dan honorarium, PPh 25, pajak penghasilan badan, PPN, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. 5. Biaya yang masih harus dibayar atau accrued expenses. Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan dilunasi dalam periode berikutnya. Misalnya, biaya gaji, biaya listrik, telepon, air, dan lain-lain. 6. Voucher payable. 7. Utang dividen. 8. Pendapatan yang diterima di muka. 9. Uang muka penjualan. 10. Utang pemegang saham. 11. Utang leasing atau kewajiban sewa yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. 12. Utang bunga. Dan yang terakhir, utang perusahaan afiliasi atau utang dalam rangka hubungan khusus. Tujuan pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Adapun beberapa tujuan dalam pemeriksaan jangka pendek diantaranya yaitu: pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas atau utang yang harus dilunasi dalam jangka pendek. Kedua, untuk memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang dicantumkan di laporan keuangan tersebut sudah didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang sudah terjadi. Yang ketiga, memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan. Selanjutnya yang keempat, yaitu memeriksa apakah accurate expense atau pengeluaran yang akurat itu sudah masuk akal, dalam artian tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. 5. Memeriksa apakah kewajiban leasing atau sewa, jika ada, sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa PSAK 30 Revisi 2015 tentang sewa. Misalnya, jika ada utang leasing untuk pembelian mesin pabrik, maka harga perolehan mesin dan utang leasing harus dicatat sebesar nilai tunainya. 6. Memeriksa apakah seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan.
dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. 7. Memeriksa apakah biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat per tanggal laporan posisi keuangan. Dalam hal ini, auditor harus yakin bahwa semua bunga liabilitas jangka pendek, baik dari utang bank, utang pemegang saham, dan lain-lain, sudah dicatat sebagai beban perusahaan, dan jika bunga tersebut belum dibayar, sudah dicatat sebagai utang bunga per tanggal laporan posisi keuangan. 8. Memeriksa apakah biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat, dan merupakan beban perusahaan. Dalam arti, auditor harus yakin bahwa bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi berasal dari pinjaman jangka pendek yang digunakan perusahaan dan didukung oleh perjanjian kredit yang sah, sehingga betul-betul merupakan beban perusahaan. Selain itu, auditor harus melakukan pengecekan apakah perhitungan bunga sudah dilakukan secara akurat. 9. Memeriksa apakah semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah dilakukan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Dalam arti, biasanya dalam perjanjian kredit, bank mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi nasabahnya, antara lain 1. Perusahaan tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank. 2. Current ratio harus dijaga pada tingkat tertentu. 3. Tidak boleh terlambat dalam membayar bunga. Jika persyaratan tersebut dilanggar oleh perusahaan, maka terjadi bank default. Dalam hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 10. Memeriksa apakah penyajian liabilitas jangka pendek di dalam neraca atau laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, ETAP atau PSAK atau IFRS. Misalnya, jika perusahaan mempunyai kredit jangka pendek dari bank atau mempunyai utang leasing, maka dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan antara lain 1. Plafon kredit, 2. Jangka waktu kredit, 3. Tingkat bunga, 4. Jaminan kredit, 5. Pengembalian kredit dan pembayaran bunga apakah dalam rupiah atau mata uang asing, 6. Nilai tunai aset dalam rangka sewa guna, 7. Jenis leasing, 8. Jangka waktu leasing. Dan selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas kewajiban jangka pendek. Yang kedua, meminta rincian dari kewajiban jangka pendek, baik hutang dagang maupun kewajiban lainnya. Kemudian memeriksa penjumlahannya, serta mencocokkan saldonya dengan saldo hutang yang ada di buku besar. Yang ketiga, untuk hutang dagang, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger hutang dagang atau buku besar hutang dagang. Yang keempat, secara tes basis, periksa bukti pendukung dari saldo kepada beberapa supplier. Perhatikan apakah angkanya cocok dengan purchase requisition, purchase order, receiving report, dan supplier invoice. Serta perhatikan juga perhitungan matematis dari dokumen-dokumen tersebut dan otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo hutang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger hutang. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier, baik yang saldonya besar maupun saldonya yang tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Apalagi jika sebagian besar pemasok terbiasa untuk mengirim monthly statement of account, maka auditor hanya perlu mencocokkan saldo utang usaha menurut rincian dengan saldo menurut monthly statement of account tersebut. Selanjutnya, periksa pembayaran sesudah tanggal neraca.
Caranya dengan mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal laporan neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit lapangan. Selanjutnya, seandainya ada hutang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasi, periksa perjanjian kreditnya, dan periksa apakah ada pembebasan bunga atau pinjaman tersebut. Selanjutnya, seandainya ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi sewa. Selanjutnya, periksa perhitungan dan pembayaran bunga. Apakah sudah dilakukan secara akurat dengan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Selanjutnya, seandainya ada saldo debit dari hutang dengan maka harus ditelusuri. Bila jumlahnya besar, harus direklasifikasi sebagai piutang. Slide 10, prosedur pemeriksaan kewajiban jangka pendek. Di sini, di poin yang pertama, kita dapat periksa bukti pendukung uang muka penjualan pertanggal neraca dan apakah sudah diselesaikan di periode berikutnya. Misalnya, dengan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Di poin kedua, periksa kredit jangka panjang dan apakah bagian yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direalisasi sebagai kewajiban jangka pendek atau hutang jangka pendek. Di poin ketiga, periksa kewajiban dalam mata uang asing apakah sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs dengan BI pertanggal neraca. Jadi di sini kita harus periksa apakah saldo tersebut pertanggal neraca telah dikonversikan ke dalam rupiah, tentunya dengan menggunakan kurs setengah Bank Indonesia per tanggal neraca, dan selisih kursnya yang terjadi dibebankan atau dikreditkan pada rugi laba tahun berjalan. Yang terakhir, di slide 10, untuk hutang PPh 21 dan PPN, kita harus periksa apakah hutang tersebut sudah dilunasi pada periode berikutnya. Selanjutnya yaitu periksa dasar perhitungan accurate expense perusahaan. Apakah reasonable dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya, dan periksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Periksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dan perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga untuk mengetahui pencatatan per tanggal neraca semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut. Kirim konfirmasi kepada penasehat hukum perusahaan, lalu periksa apakah penyajian kewajiban jangka pendek di neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.